Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Yusuf Rahayu akan menjelaskan tentang progres 5M dan pentingnya vaksinasi. Sudah lebih dari 1 tahun Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang terus menyerang penduduk dunia. Saat ini terdapat 5 varian COVID-19 yang terdeteksi di dunia. Di antaranya yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brasil, dan varian California. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan upaya menerapkan protokol kesehatan 5M. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu 5M, kita bisa melihat video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M. Menerapkan protokol kesehatan 5M, pemerintah juga menghimbau warganya segera vaksinasi. Pada 30 Agustus 2021, Indonesia kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-45 sebanyak 9,2 juta dosis bahan baku vaksin dari Sinovac. Hingga akhir Agustus
total vaksin COVID-19 sudah lebih dari 217,9 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bulk maupun vaksin jadi. Indonesia masih akan menerima kedatangan vaksin tahap berikutnya. Itu adalah bukti nyata pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksinasi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang vaksinasi, mari kita lihat animasi berikut. Video berikut. Salam sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, vaksinasi COVID-19 masih terus berlangsung. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali atau 2 dosis dengan jarak 2 pekan. Tentunya Anda mungkin bertanya, apa sih yang terjadi setelah divaksin? Bagaimana efeknya? Dan yang paling sering ditanyakan, seberapa efektif sih vaksin COVID-19 setelah program vaksinasi ini berjalan? Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyapa Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ditjen P2P Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, gimana sih caranya sebenarnya mengukur efektivitas dari vaksin tersebut setelah vaksin disuntikan? Vaksin ini kan membentuk antibodi. Nah, yang kita ukur antibodi ini adalah yang kita sebut sebagai imunogenitasnya. Jadi kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya, penyuntikan pertama, kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Reza sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Tiap vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Reza, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan,
maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan. Nah, cukup jelaskan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini harus kita dukung secara menyeluruh. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum, harus tetap sama ya. Mari kita tetap disiplin 3M dan dukung terus upaya vaksinasi yang tengah berlangsung di tengah kita. Salam sehat dari saya. Video tadi sudah dijelaskan kenapa kita harus vaksinasi. Walaupun kita sudah vaksinasi, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan 5M untuk memutuskan tali virus COVID-19 di Indonesia. Sekian podcast hari ini. Mungkin sudah cukup waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.